Judi berdampak buruk pada kesehatan mental dan juga hubungan sosial. Di Indonesia, judi jadi salah satu biang kerok kasus perceraian. Trennya dari tahun ke tahun juga terus meningkat. Fenomena judi online di tanah air beberapa tahun ini cukup meresahkan. Pemerintah bahkan sampai membentuk satgas khusus untuk memberantas praktik judi online sekaligus menyelesaikan persoalan judi online secara menyeluruh. Praktik judi online nyatanya berdampak ke kehidupan masyarakat. Fenomena judi online dan tren kasus perceraian karena judi. Kita akan lihat datanya dalam kasus cerai karena judi online meningkat. Kita langsung saja ke slide yang pertama. Kami ambil data dari Badan Pusat Statistik. Jumlah kasus perceraian karena judi trennya terus naik. Kita lihat di tahun 2020 tercatat ada 684 kasus perceraian karena judi. Di tahun 2021 kemudian meningkat jadi 993 kasus. Lalu di tahun 2022 meningkat lagi kasus cerai karena judi dan tembus di atas 1.000 kasus. Tren kenaikan kasus perceraian karena judi juga terus berlanjut di tahun 2023 hingga menyentuh 1.572 kasus. Dan di tahun 2024 angka perceraian karena judi naik signifikan hingga ke 2.889 kasus atau naik hingga 83,77%. Kalau dilihat dari kewilayahannya, kasus perceraian karena judi di Indonesia di tahun 2023 ini paling banyak terjadi di Jawa Timur dengan jumlah 415 kasus. Kalau menurut BPS, Jawa Timur juga selalu menjadi provinsi dengan kasus perceraian karena judi terbanyak pada 3 tahun sebelumnya, yakni di tahun 2022 dengan jumlah 307 kasus, di tahun 2021 dengan jumlah 230 kasus, dan tahun 2020 dengan total 116 kasus. Dari data ini kita bisa lihat bagaimana dampak judi online ke relasi keluarga. Dalam hal ini, yakni pasangan suami istri. Ada banyak faktor pastinya yang bisa mempengaruhi hubungan dalam keluarga. Pertanyaan selanjutnya, seberapa signifikan judi online bisa menyebabkan perceraian? Kita ke data berikutnya. Masih dari data BPS, judi berada di urutan kelima yang jadi penyebab kasus perceraian sepanjang tahun 2024. Setelah faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, lalu juga ada faktor ekonomi, lalu ada faktor salah satu pihak yang meninggalkan yang lainnya, dan juga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, kalau kita lihat dari data BPS ini, judi benar-benar berdampak pada keutuhan rumah tangga. Bahkan jadi salah satu pemicu kasus perceraian. Kita akan coba lihat satu-satu angkanya. Kalau kita lihat dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, ini memang tinggi sekali angkanya. Bahkan di 251.125 kasus begitu. Berikutnya, faktor ekonomi, 100.198 kasus. Lalu ada faktor yang ketiga, satu pihak yang meninggalkan pihak lainnya. Ini jumlahnya 31.265 kasus. Lalu kasus KDRT ini 7.256 kasus. Judi memang kalau kita lihat di sini bukan yang tertinggi, tapi jumlahnya terus naik begitu. Bahkan sudah ada 2.889 kasus. Di bawah judi masih ada yaitu kasus mabuk, yaitu sebesar 2.004 kasus. Lalu kita akan bahas lebih dalam lagi, kita akan geser ke slide berikutnya. Kali ini terkait perputaran judi online. Kita lihat seperti apa perputaran uang judi online yang jadi salah satu penyebab keretakan rumah tangga dan juga kasus-kasus perceraian. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menunjukkan sepanjang tahun 2023, perputaran uang judi online ini tercatat mencapai 327 triliun rupiah. Dan pada kuartal ketiga tahun 2024, uang yang berputar di judi online ini mencapai 283 triliun rupiah. Artinya ini baru di kuartal 3 2024 ya. Tapi sudah terlihat ada kenaikan dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2023 begitu. Dan sebelumnya Menko Bidang Politik dan juga Keamanan Budi Gunawan menyatakan transaksi judi online selama tahun 2024 mencapai 900 triliun rupiah. Artinya ini peningkatannya sudah sangat signifikan sekali dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Besarnya nilai transaksi judi online diikuti akses judol yang diputus Kementerian Komunikasi dan Digital. Sepanjang tahun 2024 setidaknya ada lebih dari 5,5 konten judi online yang juga aksesnya diputus oleh Komdiki. Angka perputaran uang cukup fantastis. Yang jadi pertanyaan berikutnya, siapa sih sebenarnya pemain judi online di Indonesia? Kita akan cek ke slide berikutnya. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyatakan dalam satu hari ada 4 juta orang yang akan bermain judi online, termasuk anak-anak. Jadi kita bisa lihat tidak hanya orang dewasa, anak-anak Indonesia juga bermain judi online. Jumlahnya juga bisa dibilang tidak sedikit. Kalau kata Wamen Komdigi Nezar Patria ada 80.000
anak-anak yang bermain judi online. Selain merusak relasi pasangan suami istri, judi online juga merusak generasi penerus bangsa. Mirisnya, mayoritas orang yang bermain judi online ini berasal dari kelas menengah dan juga kelas bawah. PPATK bahkan menyebut berdasarkan data demografi, pemain judi online di bawah usia 10 tahun ini mencapai 2% dari pemain. Lalu sebaran pemain dengan usia 10 tahun hingga 20 tahun ini sebanyak 11% atau kurang lebih 440 ribu orang. Kemudian usia 21 tahun hingga 30 tahun ini sebanyak 13% atau 520 ribu orang. Usia 30 tahun sampai 50 tahun angkanya mencapai 40% pemain atau 1.640 pemain. Dan untuk orang dengan usia di atas 50 tahun angkanya mencapai 34%.